Hello Citizen, kembali lagi di channel Mas Ruda yang membahas tentang update pembangunan di Park Serpong. Kali ini kita berada di video sesi 1, nanti ada video sesi kedua ya. Jadi karena area Park Serpong ini cukup luas, kita bagi menjadi 2 sesi ya. Untuk informasi, saya record di tanggal 27 November 2024 di pagi hari. Karena tanggal ini adalah tanggalnya pilkada nih, jadi saya menyempatkan diri untuk merecord di areanya Park Serpong. Ini adalah areanya Citizen Park West ya, di area Citizen Park West 3 yang paling depan. Teman-teman semua mungkin yang baru join ke channel YouTube saya dan juga yang baru cari hunian di Park Serpong mungkin mencari informasi nih, letak dari klasternya ya. Jadi untuk informasi, klaster yang ada atau distrik yang ada di Park Serpong ini terbagi menjadi 5. Ada distrik pertama dari Park Avenue, lalu ada distrik kedua Park Reflection, distrik ketiga ada Park Stream, distrik keempat ada Park Hills, dan distrik kelima ada Park Botanic. Distrik Park Avenue sendiri terletak di dekat Marketing Gallery ya, nanti di area situ disebut dengan distrik Park Avenue. Lalu distrik kedua nih yang cukup besar, yang cukup banyak klasternya adalah distrik Park Reflection. Distrik Park Reflection ini terdiri dari Citizen Park, Cendana Pride, XYZ Cove, maupun XYZ Flow. Dan di distrik Park Reflection sendiri juga ada ruko The Hive Park Avenue ya, di jalanan boulevardnya. Lalu distrik ketiga ada Park Stream. Untuk distrik ini hanya baru Cendana Crest dan Crest Park ya yang lagi dibangun, karena di jalan Lakeview Drive-nya masih buntu ya, belum terhubung ke distrik Park Stream yang lainnya. Lalu distrik yang keempat ada distrik dari Park Hills. Di distrik Park Hills sendiri ada perumahan tipe Cendana, yaitu ada di Citizen Hills. Di situ ada tahap 1 dan tahap 2. Lalu tipe rumah dari XYZ Livin dan Q Livin ada di cluster Zen Parkview Hillside ya, di tahap ketiganya. Dan juga di tahap ketiganya tipe Cendana ada cluster dari Hillsdale. Dan tentunya perumahan premium milik Park Serpong yang udah bisa di NUP atau di booking nih untuk posisi unitnya adalah di cluster Palisade Hills ya. Dan juga terakhir ada ruko The Hive Park Aurora juga yang sudah bisa dipesan ya, dari harga 1,2 M-an aja nih untuk rukonya. Lalu yang terakhir ada distrik dari Park Botanic teman-teman semua. Park Botanic mungkin sekarang meliputi Cendana Botanic ya, XYZ Trail dan juga XYZ Charm. Jadi itu kelima distrik. Jadi Park Serpong ini terbagi-bagi karena areanya cukup luas. Jadi teman-teman semua bisa ngelihat di master plan-nya nih, mau posisi rumah yang di sebelah mana. Kalau kita lihat di Marketing Gallery, di pintu masuk awal banget, di situ ada master plan-nya Park Serpong yang nantinya akan dibangun seluas 400 hektar dan juga terbagi jadi 5 distrik ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan pembangunan nih. Melanjuti pembahasan dari video sebelumnya yang sudah mulai dapat undangan serah terima nih buat teman-teman semua. Ada yang melalui email maupun WhatsApp. Untuk perumahan yang di areanya Citizen Park East 3, lalu ada Cendana Crest 5 maupun ada Cendana Pride 7. Congratulations buat teman-teman semua yang udah mendapatkan undangan serah terima, berarti unitnya udah ready, udah siap untuk dihuni juga. Tetapi sebelum serah terima nih, saya mau sedikit bagiin tips buat teman-teman semua, apa aja sih yang harus dicek dan nanti handover itu gambarannya seperti apa.
Jadi menurut informasi yang saya dapat, nanti teman-teman akan mendapatkan 1 kali jadwal untuk reschedule nih. Jadi misalnya teman-teman dapat undangan dan mungkin biasanya dapat undangannya di hari kerja nih, teman-teman nggak bisa cuti, teman-teman bisa ajuin untuk reschedule serah terimanya nih, tapi hanya 1 kali ya. Jadi misalnya dijadwalkan untuk tanggal 6 Desember, teman-teman nggak bisa mau dimundurin nih ke tanggal 7 Desember pas weekend, itu bisa teman-teman, tapi nanti dilihat dulu dari schedule warga yang lain atau customer yang lain nih, apakah di jadwal 7 Desembernya available atau tidak. Jadi emang kalau sudah serah terima sebaiknya disesuaikan dengan jadwal yang di undangan ya teman-teman, agar kedepannya bisa nggak ngantri lagi untuk serah terimanya, dan juga nanti klaim garansi ataupun ada komplainan defek-defek kecil bisa langsung di follow up ya. Oh ya, ini teman-teman, untuk yang sudah donasi via Saweria nih, terima kasih banyak. Untuk unit di Citizen Park East 1 ya, nomor 27 ya. Lalu balik lagi ke pembahasan, ini areanya Citizen Park East 3 yang bakalan diserah terima ya. Kelihatannya banyak rumah yang udah ready di area Citizen Park East 3. Lalu lanjut ke pembahasan tadi, saya mau bagiin sedikit tips buat teman-teman semua pas handover. Setelah dapat jadwalnya yang cocok nih buat teman-teman semua, nanti teman-teman semua akan diantarkan ke unitnya bersama tim dari Lipo ya, atau developer. Nanti teman-teman di sana dijelasin kondisi rumahnya beserta sesuai dengan P3U-nya nih yang didapat. Nanti juga teman-teman bisa lihat di portal ya, di customer portal yang ada di website. Di sana nanti dijelasin nih, ada blueprintnya tentang lokasi, mungkin pipa-pipa drainase, air bersih dan air kotor, kabel-kabel listrik, dan juga struktur ataupun bagian-bagian material apa aja yang digunain di dalam rumah tersebut. Nah, nanti saat teman-teman serah terima, teman-teman bisa langsung cek tuh kondisi rumahnya, apakah ada defek-defek minor ataupun major. Jika ada defek-defek mungkin bisa langsung disampaikan di situ, dan juga teman-teman jangan lupa bawa sticky note ya untuk mencatat dan juga melabel ini bagian-bagian yang ada defeknya. Lalu ini unit rumah Citizen Park East 1 nomor 111 dan 113 yang udah donasi via Saweria. Terima kasih Bu untuk unitnya, kelihatannya udah hampir beres juga. Mungkin ada finishing aja di bagian rumahnya tadi. Nanti untuk detail dari unit rumahnya yang donasi via Saweria saya akan kirimkan lewat link yang berbeda ya Bu. Lanjut ke pembahasan videonya di area Citizen Park East 3 ya ini teman-teman semua. Tanaman juga udah mulai ditanamkan, tetapi jalanan belum ready nih, kelihatannya masih diratakan karena masih ada waktu sekitar seminggu sampai nantinya diserah terimain buat customer ya. Balik ke pembahasan serah terima. Nanti saat serah terima teman-teman bawa sticky note untuk melabel ini bagian-bagian yang ada defect, dan juga jangan lupa teman-teman catat semua nih.
Biasanya di bagian rumah dari yang paling utama adalah mencatat atau mengukur bagian dari luas tanah dan luas bangunan. Oh ya, informasi buat teman-teman, kemungkinan di setiap persimpangan jalan akan dipasang pond block ya untuk jalanannya atau paving block ya. Tadi seperti yang kita lihat ada di video. Saat serah terima bisa dicek untuk luas tanahnya dari bagian carport maupun bagian kamar nantinya yang ada di rumah. Apakah sesuai dengan P3U, apakah kurang. Lalu teman-teman bisa cek kondisi fisik rumahnya di bagian carport, mungkin ada yang kurang rapi pengecorannya. Lalu di bagian daun pintunya apakah ada yang renggang atau tidak rapi. Di bagian handle pintu juga biasanya sering ada defect seperti pintu yang tidak bisa menutup rapat ataupun keras nih untuk ditutupnya. Nanti bisa dicatat. Saat serah terima, lalu di bagian kusen aluminium biasanya juga ada bagian renggang ataupun tidak rapat dengan kaca, dan juga bagian sealant di area kusen aluminiumnya kita harus benar-benar cek karena jika hujan bisa rembes melalui jendela aluminiumnya ya atau kusen. Ini jalanan dari Boulevard Pak Serpong, dan di depan atau kiri kanannya ada ruko yang lagi diprogres untuk lantai 2-nya teman-teman semua. Ini jalan boulevardnya ya teman-teman semua. Kiri kanannya ada ruko yang udah banyak yang naik ke lantai 2, bahkan udah ada yang naik ke lantai 3. Jadi nanti saat teman-teman serah terima nggak lewat gerbang utama nih, melainkan ada jalan alternatif yang dibuat oleh developer untuk mencapai ke unitnya ya. Seperti ini jalanan alternatifnya yang dibuat ke arah Citizen Park East, dan yang sebelah kanan nanti ada jalan alternatif ke areanya Cendana Crest. Lalu ini area Cendana Crest 5 ya, yang nantinya akan diserah terima. Posisi unit rumahnya juga kelihatannya udah rapi, udah siap diserah terima, tetapi jalanannya kelihatannya baru perataan nih dari batu-batu kerikil ya. Ini di areanya Cendana Crest 5. Tanamannya juga udah mulai tumbuh dedaunannya ya, yang sebelumnya masih belum banyak dedaunannya, sekarang sudah mulai banyak yang hijau-hijau. Nah ini di area Cendana Crest, di persimpangan jalannya lagi dipasang paving block ya atau pond block ya. Lalu kita lanjut ke pembahasan handover. Tadi sudah dibahas tentang kusen aluminium ataupun bagian jendela ya. Sekarang kita bisa lanjut ngecek ke bagian keramik lantai ya. Biasanya keramik lantai juga ada bagian yang kopong. Di keramik lantai tersebut teman-teman bisa ketok-ketok nih menggunakan payung ataupun tongkat kayu ya. Nanti jika ada yang kopong akan berbeda nih suaranya dengan yang lain.
Lalu untuk bagian kamar mandi, teman-teman bisa ngecek ke kemiringan ya dari lantai dasarnya, karena untuk kamar mandi sendiri sangat berpengaruh nantinya ke keawetan ataupun nantinya kelembapan dari kamar mandi dari sisi lantainya nih. Jika kemiringannya tidak sesuai, air akan terjebak nih di satu titik dan tidak ke arah saluran drainasenya. Jika sudah mengecek kamar mandi, bisa menggunakan air galon ya, jadi kita bawa sendiri ataupun bisa menggunakan kelereng. Lalu untuk bagian dinding kita bisa cek nih apakah ada retakan halus ataupun dindingnya nggak rata. Teman-teman bisa ngecek dinding dengan menggunakan senter ya. Teman-teman persiapkan senter, bawa saat serah terima untuk ngecek bagian dinding. Lalu nggak lupa juga teman-teman bisa cek setiap pintu dan juga jendela dibuka tutup nih, apakah ada yang seret atau seperti apa. Dan juga kalau teman-teman mau lebih detail lagi, mungkin saluran floor drain yang ada di kamar mandi lantai 2 bisa teman-teman sumbat dengan plastik. Lalu teman-teman semua bisa alirin atau tuangin nih air galon ke bagian kamar mandi tersebut, agar nantinya di lantai 1 kita bisa lihat apakah di area kamar mandi ada yang rembes atau tidak. Ini tadi ya yang saya sebutkan, di area persimpangan jalan kemungkinan ada paving block yang dipasang ya. Jadi untuk serah terima mungkin poin-poin utamanya seperti itu teman-teman semua. Dan juga nantinya teman-teman semua setelah serah terima harus ada yang ditandatangani melalui berita acara serah terima. Nah, saat berita acara serah terima tersebut untuk customer dari tahap 1 di tipe Cendana Livin akan mendapatkan uang ya, ataupun voucher, entah ya uang cash atau voucher senilai 6 juta rupiah belum dipotong PPh ya. Lalu untuk tipe XYZ seperti X2 mendapatkan 5 juta. Dan juga nantinya tipe Y dan Z 2.500.000. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak developer saat serah terima. Lalu ini areanya Cendana Prive. Di area Cendana Prive sendiri juga melalui jalanan alternatif ya yang ada di depan. Dan juga info dari teman-teman yang serah terima, ada flyer nih yang berisi red IPL yang harus dibayarkan. Tetapi karena promo di awal serah terima akan mendapatkan diskon 10%, tetapi pembayarannya langsung setahun ya teman-teman semua. Untuk rate IPL di awal mulai dari 1,5 juta per tahun ya, mungkin tipe terkecil ya, nanti bisa ditanyakan untuk unit teman-teman semua rate IPL-nya berapa nih kalau langsung dibayarkan dalam setahun. Lalu di flyer tersebut juga keterangannya ada free IPL up to 3 bulan ya teman-teman semua. Lalu ada cashback sampai 4,9 juta, voucher rumah siap huni, dan juga tentunya diskon 10% rate IPL. Lalu voucher rumah siap huni ini meliputi mau reno up to 2 juta, internet My Republic up to 1,2 juta, dari Voltron juga up to 1 juta, Click and Clean juga cukup
bayar 2 jam dapat 3 jam, Smart Card AMD up to 100.000, Lala Move up to 100.000, lalu ada Hypermart up to 500.000 ya. Jadi di flyernya ini yang ditekankan pembayaran 1 tahun, jadi dapat beberapa potongan ya. Jadi cukup sekian video kali ini, nanti kita lanjut ke sesi 2. Terima kasih, sampai jumpa lagi. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am.